Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita lanjut ke video. Jadi videonya itu ini tuh di siang hari. Kemarin kan aku nggak sempat nyuci baju, jadi sekarang tuh aku nyucinya di siang hari karena kan kemarin pas mau berangkat sekolah kan nggak sempat nyuci karena aku bangunnya kesiangan. Jadi untuk cuci baju ya teman-teman, aku tuh nggak menentu, biasanya pagi hari, biasa juga di siang hari, biasa juga di sore hari. Tapi untuk yang sering tuh di siang hari seperti ini. Biasa juga di pagi hari kalau bangunnya itu agak malam gitu ya teman-teman. Tapi karena kemarin tuh aku bangunnya kesiangan di jam 6 lewat, jadinya cuci bajunya tuh aku kerjain di siang hari. Jadi sebelum berangkat sekolah itu yang aku kerjain hanya masak dan cuci piring, kemudian nyapu teras dan nyapu ruang tamu sama dapur ya teman-teman. Untuk baju-baju yang aku cuci ini nggak terlalu banyak, dan kebanyakan nih baju aku ya teman-teman, mungkin semuanya memang baju aku. Untuk baju suami tuh nggak ada yang aku cuci, mungkin besok atau lusa gitu ya, karena memang yang aku lihat tuh belum ada yang kotor. Dan untuk baju anak itu udah aku cuci dan aku jemurnya tuh di bagian belakang. Biasa kalau nyuci baju di sekitar jam 1 siang nih, keringnya itu di keesokan harinya ya teman-teman. Mungkin di siang harinya sekitar jam 10, jam 11 itu udah kering. Nah, setelah selesai aku jemur baju, di sini aku juga mau gantung ini karpet yang ada di dalam rumah ya teman-teman, karena biar digantung di luar itu biar agak kering gitu, biar nggak lembab. Jadinya aku gantung di bagian sini biar kena matahari dan sekalian tuh dijemur ya teman-teman. Dan setelah itu untuk pakaian aku yang di bagian dekat karpet itu aku pindahin ke bagian sebelah kanan gitu ya, karena biar basah dari pakaian tuh nggak pindah ke karpetnya. Setelah selesai menjemur, di sini aku lanjutin dengan menyapu teras ya teman-teman. Jadi pagi itu teras ini udah disapu, siangnya itu udah kotor seperti ini, banyak bekas-bekas debu, banyak pasir juga, kemudian ada juga bekas-bekas kertas seperti itu. Ini tuh bekas anak-anak main, dan di sini aku sapu aja. Untuk helm itu ada di bawah kursi, itu belum sempat aku masukin ya teman-teman, karena motor yang hitam itu kemarin tuh habis dipinjam tetangga aku untuk ngambil PIP di kota gitu ya, jadinya sekalian pinjam sama helmnya gitu. Dan di bagian sini juga ada bekas pasir seperti itu ya teman-teman. Jadi itu anak-anak tuh main di bagian situ tuh bawa pasir. Nah, setelah udah selesai disapu di bagian ujung dan semuanya udah disapu di bagian teras, di sini aku keluarin debunya dan bekas-bekas pasir itu. Jangan lupa pintunya itu dibuka ya teman-teman, biar mudah untuk ngeluarin sampah atau kotorannya. Di bagian depan aku juga nggak lupa nyapu ya teman-teman, di bagian depan-depan situ, karena biasa memang di situ juga lebih banyak kotoran daripada yang di bagian dalam. Dan di sini aku juga minta tolong sama anak aku untuk ngambilin sepatu, karena sepatu aku yang aku pakai sekolah tadi itu belum sempat aku masukin, dan di sini aku masukin aja. Setelah selesai menyapu semuanya di bagian teras, di bagian depan juga udah selesai ya teman-teman. Ini tempat sampah udah penuh, dan di sini aku langsung lanjutin dengan buang sampah di bagian samping. Biasanya tuh aku simpan plastik di bagian tempat sampah gitu ya teman-teman. Kalau pakai plastik tuh biasanya tuh gampang membuangnya daripada langsung di sampahnya tuh dimasukin ke tempatnya gitu. Kalau pakai plastik itu tinggal ngikat plastiknya kemudian dibuang aja. Tapi karena plastik aku udah nggak ada, jadinya ya langsung aja aku buang di situ di tempat sampahnya langsung. Karena memang tuh udah lama aku nggak beli ke pasar, karena biasanya tuh aku sering beli ke pasar itu untuk
tempat aku jual cabai ya teman-teman, tapi akhir-akhir ini biasa aku tuh dikasih karung atau tempat-tempat untuk menjual cabai dari pedagangnya langsung. Nah, setelah itu aku lanjutin dengan menata kayu bakar yang ada di samping rumah ya teman-teman. Itu kayu bakar yang pohon mente yang ada di samping itu ya. Ini tuh belum kering, jadi aku simpan di bagian sini biar kering dan biar terkena sinar matahari, karena di sini tuh biasa kalau siang itu panas ya, jadinya aku simpan di sini aja. Dan untuk kayu-kayu yang kering tuh aku bawa masuk ke dalam rumah, tapi hanya sedikit teman-teman, dan yang kebanyakan tuh basah seperti ini, jadinya aku simpannya tuh di bagian sini. Dan ini tuh kayunya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi untuk kayu jambu mente seperti ini tuh cepat kering kok teman-teman, jadinya simpan di sini aja, mungkin sekitar 2 minggu itu udah kering. Tapi sayangnya untuk kayu seperti ini, jenis seperti ini tuh kalau dipakai masak itu pedis ya teman-teman di mata. Jadinya aku juga kurang suka menggunakan kayu seperti ini, tapi ya karena adanya seperti ini dan pohonnya tuh lagi ditebang, daripada kayunya terbuang sia-sia, makanya aku pakai kayu jambu mente ini untuk bikin api atau untuk memasak di tungku ya teman-teman. Biasa aku nyari kayu tuh di sungai ya teman-teman, tapi karena di samping rumah itu ada, aku nyarinya di sini. Biasa di sungai itu kayunya itu kering-kering dan bagus-bagus, tapi untuk jenisnya itu aku nggak tahu, karena itu tuh pohon roboh sendiri, dan untuk pohonnya atau jenisnya aku nggak tahu. Nah, ini posisi sore hari di tempat aku ya teman-teman, ini tuh sangat sejuk seperti ini. Dan videonya aku lanjutin deh keesokan harinya di pagi hari. Jadi posisi pagi atau kondisi pagi di tempat aku tuh seperti ini, banyak embun, jadi kalau malam itu dingin ya teman-teman. Udah sekitar 6 hari tuh nggak hujan di sini, mungkin udah masuk musim kemarau gitu ya. Tapi kalau musim kemarau di sini tuh malamnya tuh dingin, dan siang paginya itu berkabut seperti itu. Dan sebelum aku pergi ke sekolah, aku mau bikinkan cemilan untuk anak-anak dulu ya teman-teman, karena kan anak-anak mau ditinggal dan mereka itu mungkin butuh makanan untuk dicemilin gitu. Untuk bahannya itu aku pakai mie instan, ini pakai merek yang itu ya teman-teman. Kemudian direbus, nggak usah direbus, disiram air panas gitu aja udah cukup. Kemudian setelah minyak mengembang atau lunak itu aku tirisin, kemudian aku campur dengan tepung terigu penyedap, kemudian ada juga daun bawang dan daun seledri. Jadi di sini tuh aku mau bikin sempol mie teman-teman. Nah, di sini udah aku bulat-bulatin seperti ini. Dari 2 bungkus mie instan yang seperti itu, yang ukuran yang merek itu tadi teman-teman, dapat kalau nggak salah itu 9 atau 8 buah. Kemudian di sini aku langsung goreng. Untuk gorengnya itu aku celupin di telur dulu ya teman-teman. Nah, ini udah aku gorengnya langsung aja, nggak usah sedikit-sedikit, langsung aku goreng semua karena di sini aku juga udah buru-buru. Nah, ini hasilnya ketika udah matang kelihatan ya teman-teman, besar-besar banget. Kalau tahu seperti ini mungkin tadi aku bikinnya itu agak-agak kecil biar nggak kebesaran seperti ini. Aku tuh baru tahu ketika digoreng tuh hasilnya bisa sebesar ini. Dan ini aku lanjutin dengan menyiapkan bekal ya. Di sini ada nasi, kemudian aku juga bawa sempol mie tadi teman-teman. Kemudian untuk sayurnya aku tadi itu masak sayur gambas. Jadi untuk hari ini tuh aku nggak sarapan di rumah karena memang nggak sempat, jadinya aku langsung bawa bekal ke sekolah aja. Dan tadi malam tuh aku juga udah bikin bolu pisang. Ini tuh mungkin kurang pas gitu ya teman-teman, takarannya jadinya kurang bagus, tapi itu ini rasanya sudah lumayan enak. Untuk pisang yang aku gunakan ini pakai pisang Ambon teman-teman. Biasanya sih katanya kalau mau bagus tuh pakai pisang raja, tapi karena aku nggak ada itu pakai pisang Ambon aja. Dan ini tuh kondisi di saat pagi hari ya teman-teman, jam 10 gitu. Kelihatannya tuh mendung, tapi nggak tahu teman-teman, meskipun mendung itu nggak hujan, tambah biasanya itu panas di siangnya, kemudian malamnya itu dingin banget. Mungkin memang udah waktunya musim kemarau gitu ya teman-teman, karena selama aku di sini tuh nggak tahu perubahan
dari musim kemarau ke musim hujan atau musim hujan ke musim kemarau. Dan oke, sekian dulu video dari aku teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.